Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jurais, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Saya di sini akan mempresentasikan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahan pokok bahasan, latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Latar belakang, Indonesia berdiri atas bangunan, persamaan, dan perbedaan. Negara kebangsaan ini dibangun atas perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa daerah, perbedaan agama dan kepercayaan, serta perbedaan budaya. Perbedaan dan keberagaman ini adalah sebuah kenyataan bahwa negara bangsa ini dibangun atas dasar kebinekaan dan perbedaan. Ini adalah fakta dan sebuah anugerah atas sumber daya Indonesia. Fenomena sosial atas wacana kebinekaan akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Perbedaan pendapat dan pandangan muncul dalam menanggapi fakta. Gesekan dan perbedaan pendapat akhir-akhir ini diangkat dan menjadi perbedaan yang kontraproduktif. Bangunan kebangsaan dan kebinekaan Indonesia dapat saat ini banyak didiskusikan kembali. Teman-teman, masalahnya tentang kebinekaan Indonesia, media sosial dan pembelajaran BIPA, fenomena berita bohong dan ujaran kebencian, kesadaran dan pengelolaan berita bohong dan ujaran kebencian. Masalah yang pertama adalah kebinekaan Indonesia. Bahasa Indonesia sampai saat ini memainkan perannya sebagai pemersatu bangsa. Jika berkiblat dari perbedaan dan kebinekaan, bahasa Indonesia memainkan perannya secara netral sebagai perekat bangsa. Kebinekaan Indonesia adalah sebuah fakta yang tak ternilai harganya. Hal itu menjadi sebuah potensi dan modal dalam pembangunan kebangsaan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi atau perhubungan antara suku di Indonesia, termasuk jika terjadi konflik. Media sosial dan pembelajaran BIPA. Penggunaan media sosial dalam pembelajaran adalah hal lumrah saat ini. Media ini dapat digunakan selain sebagai media langsung dalam pembelajaran, juga dapat digunakan untuk membantu pengelolaan pembelajaran. Penggunaan media sosial dalam kaitannya dengan pembelajaran dapat diungkapkan oleh Yulita dan kawan-kawan tahun 2014. Dalam kaitannya dengan pembelajaran BIPA, materi yang ada di media sosial yang tersebar di masyarakat dapat dijadikan sebagai bagian dari bahan atau materi pembelajaran BIPA. Fenomena berita bohong dan ujaran kebencian. Yang tak dapat dihindari dari perkembangan teknologi dan informasi adalah munculnya telepon pintar dan media sosial. Melalui media sosial ini berita bohong dan ujaran kebencian tersebar. Di Indonesia, meskipun belum sampai pada tingkat yang membahayakan, tren berita bohong dan ujaran kebencian ini semakin meningkat. Bahkan, ujaran kebencian ini menimpa anak-anak muda dan anak usia sekolah. Inilah yang harus segera diwaspadai dalam pendidikan di Indonesia. Meskipun banyak juga yang mengatakan bahwa pengaturan ujaran kebencian ini sangat sensitif karena juga bersinggung dengan hak asasi dan hak ekspresi muka. Kesadaran dan pengelolaan berita bohong dan ujaran kebencian. Dalam konteks pembelajaran untuk dewasa dan terbuka, berita bohong dan ujaran kebencian ini pun sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai materi ajaran BIPA. Meskipun berita bohong dan ujaran kebencian ini membuat situasi di masyarakat tidak kondusif, ada hal-hal yang bisa digunakan sebagai materi atau bahan pembelajaran di BIPA. Simpulan dari presentasi ini adalah perawatan atas kebinekaan Indonesia akan membantu potensi peningkatan pembelajaran BIPA, sehingga pembelajaran yang dilakukan orang asing ini juga akan memperteguh bangunan persatuan Bank Indonesia. Caranya, bahasa Indonesia adalah bahasa satu-satunya di Indonesia. Kita sebagai bangsa negara Indonesia sendiri harus bangga dan menjaga, karena banyak di luar sana negara yang ingin mempunyai bahasa dari negara sendiri. Ya, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.